Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meivani Widiani. Saya dari Offering B dengan NIM 200411624061. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban saya dari pertanyaan yang diberikan Bu Ika sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar manajemen. Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 1. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial Anda sehingga berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Saya akan menjawab, pengembangan manajerial yang akan saya lakukan adalah dengan melakukan sebuah perencanaan yang baik, yaitu di saat suatu tim tidak dapat mencapai target yang ditentukan, seorang atasan sudah seharusnya dapat memikirkan dan menemukan bagaimana cara agar tujuan yang sudah ditetapkan di awal dapat terwujud dengan baik. Dan saya akan berusaha membuat sebuah strategi agar dapat mengorganisir beragam hal dengan tepat dan baik. Tentunya hal tersebut sangatlah tidak mudah dilakukan, harus ada perencanaan subbidang tugas dari setiap anggota tim agar semua bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan atau semestinya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2A. Rumuskan lingkungan sebuah organisasi dan jelaskan mana yang tergolong lingkungan eksternal, internal, dan umum. Jawaban nomor 2A, lingkungan organisasi yang saya ikuti dan akan saya bahas adalah Karang Taruna. Yang tergolong dalam lingkungan eksternal Karang Taruna yaitu PKK, RW, dan RT. Yang tergolong dengan lingkungan internal dari Karang Taruna yaitu susunan, struktur, dan susunan tertinggi dalam Karang Taruna adalah pelindung. Kemudian diikuti dengan ketua yang didampingi seorang pembina, lalu di bawah ketua ada wakil ketua, dan ada sekretaris serta bendahara. Dan anggota-anggota dalam bagian seksi dalam Karang Taruna. Untuk lingkungan umumnya, yaitu masyarakat yang ada di sekitar dan mengitari organisasi Karang Taruna tersebut. Lanjut ke pertanyaan 2B, yaitu apa dan bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian lingkungan? Saya akan menjawab pertanyaan 2B. Ketidakpastian lingkungan berarti bahwa tidak memiliki informasi yang memadai. Ketidakpastian lingkungan berarti tidak memiliki informasi yang memadai tentang faktor lingkungan. Ya, cara saya meminimalkan ketidakpastian tersebut adalah dengan memahami dan memprediksi kebutuhan dan adanya sebuah perubahan. Lanjut ke pertanyaan 2C, yaitu mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global dan apa dampak budaya kerja organisasi? Karena strategi persaingan ini diarahkan untuk bersaing di seluruh dunia, yaitu dengan lini produk industri yang lengkap, dengan memanfaatkan sumber keunggulan dalam persaing global, guna mencapai diferensiasi atau posisi biaya, dan dampaknya adalah pada peningkatan daya saing perusahaan. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana usaha anak dalam membuat perencanaan sumber daya manusia tersebut? 1. Usaha saya adalah dengan melakukan sebuah pemerataan. Dengan melakukan sebuah pemerataan dengan cara penempatan guru atau guru dan tenaga pendidik di daerah terpencil atau pelosok dan daerah yang kurang adanya sebuah lembaga pendidikan dengan sebuah iming-iming kenaikan gaji serta kenaikan pangkat. Nomor 2, yaitu mengadakan sebuah pelatihan kerja dengan membandingkan sebuah resiko. Mengadakan sebuah pelatihan kerja kepada guru tentang metode-metode mendidik dan pelajaran yang baru. Dan dengan membandingkan sebuah risiko untuk guru, murid, dan masyarakat berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jenis struktur organisasi yang tepat untuk perusahaan tersebut.
Jenis struktur organisasi yang tepat dari pertanyaan tersebut adalah struktur organisasi fungsional. Dan di dalam bagian struktur organisasi fungsional dipimpin oleh seorang direktur sebagai posisi utama dalam sebuah bagian tersebut. Seorang direktur membawahi 4 bagian, yaitu kepala bagian produksi, kepala bagian keuangan, kepala bagian pemasaran, kepala bagian perencanaan. Di dalam struktur organisasi fungsional ini, yang dijual adalah produk 1, 2, dan 3, yang meliputi pakaian, makanan, dan mainan. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Maksud dari strategi yang ditetapkan akan berdampak pada struktur organisasi adalah mengikuti strategi, yaitu strategi akan menentukan bagaimana jalur wewenang dari saluran komunikasi diatur antara para manajer dan bawahan. Maka dari itu, aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi pun berubah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.